Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Bahrul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah malam ini dengan membaca bersama-sama ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya batuknya belum sembuh-sembuh. Terakhir obat di dokter spesialis penyakit dalam, obat ditambah. Nah, seandainya nggak sembuh juga, kalau kontrol lagi baru di ronsen. Untuk itu kami mohon doanya semoga kami sehat ya, sehat dari batuk-batuknya. Bapak Ibu rahimahullah, sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya di malam ini. Nah, dengan hidayah itulah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Bahrul Jannah ini. Kita juga bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini adalah malam yang ke-12 di bulan Sya'ban. Berarti tinggal 17 malam lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah kita nanti tanggal 1 sudah mulai puasa. Berarti malam tanggal 1-nya kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu rahimahullah, banyak amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Salah satunya adalah puasa Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban manfaatnya terutama badan kita adalah latihan, pemanasan. Ibarat orang main bulu tangkis, main pingpong, tidak langsung dihitung mainnya, tapi pemanasan sama.
Kalau kita puasa di bulan Sya'ban, kita latihan untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah biasa, sudah kulino, orang Jawa bilang puasa di bulan Sya'ban, ketika puasa di bulan Ramadan tidak kaget lagi, tidak merasa berat lagi. Kenapa? Sudah biasa di bulan Sya'ban. Apalagi kalau sudah memulai puasanya di bulan Rajab. Bulan Rajab juga termasuk bulan yang diturunkan kita untuk melaksanakan puasa. Jadi persiapan Ramadan itu 2 bulan, Rajab, Sya'ban. Makanya doa kita memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah aku di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah usiaku, umurku, termasuk kesehatanku di Ramadan, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu 17 hari lagi, kalau Bapak Ibu masih sehat, tidak sibuk, ada kesempatan, mari kita puasa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjutkan kajian HBD, yaitu masih melanjutkan sholat jamaah halaman 118. Saya mulai. Dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri. Imam supaya menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan saf atau barisan dan merapatkannya. Dalilnya dalil 16. Dalil 16, li hadis sahihaini an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa inna tasriyatas suhufi min tamadis sholat. Artinya, karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkanlah safmu, karena merapatkan saf itu termasuk sebagian dari kesempurnaan sholat. Hari Selasa yang lalu, sebelum saya tutup kajian, sudah saya sampaikan, ya, khusus kepada ibu-ibu. Nah Bapak Ibu rahimahullah, nah imam dianjurkan memberitahu jamaah agar jamaahnya merapatkan dan meluruskan saf. Nah biasanya imam membaca hadis ini langsung, sawu suhufakum, luruskan safmu, wa inna tasliyatis suhufi min tamamis sholat, sesungguhnya merapatkan saf dari kesempurnaan sholat. Nah ada juga imam
tidak membaca hadis ini, tapi langsung menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Boleh. Nabi tidak menyampaikan harus baca ini, tidak. Hanya Nabi mengajarkan imam itu sebaiknya mengajarkan makmum meluruskan dan menyelamatkan salat, tapi tidak wajib. Bapak Ibu, boleh imam menyampaikan, boleh tidak. Kalau umpamanya imamnya makmumnya sedikit, tentu sudah otomatis imam tahu ini sahnya sudah rapat. Kalau saya mengimami anak-anak sekolah, di samping mengajarkan untuk merapatkan sah, saya tambah supaya anak-anak sholat dengan baik, tidak ribut, tidak ramai. Biasanya kalau saya khutbah itu sebelum sholat, saya sampaikan khusus kepada anak-anak yang ada di lantai atas, apabila imam sudah takbir, makmum langsung takbir. Suara itu berpengaruh kepada anak, takut dia ramai. Nah, alhamdulillah kalau saya takbir Allahu Akbar, di atas diam itu langsung Allahu Akbar. Mohon maaf, kita tidak menyalahkan siapa, memang sudah begitu nama anak-anak yang watak agak ramai ya kasih. Imam sudah takbir Allahu Akbar, masih ribut, masih lagi dan ya bagaimana lagi, namanya juga anak-anak. Kita teruskan, masih ada lagi dalilnya. Dalil yang kedua, wa hadits sahihaini an Anas aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbal alaina biwajhihi qabla an yukabbar wa yaqulu larasu waqtadilu. Artinya dari Anas juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya kepada kita makmum sebelum bertakbir, seraya sabdanya, rapatkan dan luruskanlah sahmu. Nah, di Indonesia jarang saya dengar imam membaca yang disampaikan Nabi tarasu waqtadilu. Nah, bagi bapak ibu yang sudah pernah haji atau umrah, atau bapak ibu yang menonton YouTube imamnya Sudais atau yang lainnya dari Masjidil Haram, ini biasa tarasu waqtadilu, ya, rapatkan, luruskan sahmu. Nah, biasanya makmum menjawab sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, kami patuhi. Itu juga tidak wajib. Akhirnya kalau ada kata berjawab kayak bersambung, dijawab juga bagus. Jadi ada respon sederhana. Imam juga senang kalau makmum menjawabnya. Kita lanjutkan. Dan penuhilah saf yang pertama lebih dahulu, kemudian saf berikutnya saf yang kedua. Dalilnya dalil nomor 17. Tidak usah saya baca dari bahasa Arabnya, langsung saja saya baca artinya. Kemudian
Karena hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dan Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah lebih dahulu saf yang pertama, kemudian saf yang berikutnya saf yang kedua, dan seterusnya. Kalau sudah saf kedua penuh, tentu saf yang ketiga. Hendaklah saf yang tidak penuh itu saf yang di belakang. Jadi setelah saf pertama penuh, baru saf yang kedua. Nah, untuk memulai saf yang kedua ini ukurannya persis di belakang imam. Berhubung masjid kita ini menghadap kiblatnya agak miring, tidak persis lurus, maka saf yang kiri lebih sedikit saf yang kanan. Namun demikian, memulai saf itu tetap di belakang imam. Saf yang pertama, berhubung masjid kita ini bangunannya seperti ini, tidak mesti sampai ke ujung sana. Kalau sudah sampai tongkat tiang itu, ya bolehlah dibuat saf yang kedua. Tapi kalau lebih bagus, harus penuh sampai ke ujung itu. Kemudian yang datang pertama itu sebetulnya kalau terlambat kita tidak diperkenankan sholat berjamaah sendirian. Saya terlambat, saf pertama penuh, saya di belakang sendirian, tidak diperkenankan. Tapi mudah-mudahan ada teman berikutnya yang menemani saya. Nah, seandainya tidak ada teman, sebaiknya di pinggir saja, di pinggir. Atau kalau umpamanya bapak ibu, bapak berani, di saf pertama itu jamaah di saf pertama ditarik ke belakang untuk menemaninya. Tapi kan tidak enak. Ya, mudah-mudahan saja ada yang menemani kita yang tadi sendirian. Nah, kemudian saf kedua sendirian, datang yang terlambat, posisinya di sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri. Kenapa? Supaya ada keseimbangan saf dalam sholat. Begitu hebatnya Islam itu, ya, mengatur sholat dalam berjamaah. Jadi keumpamanya saf yang kedua sebelah kanan imam banyak, sebelah kiri imam sepi, itu makmumnya kurang sempurna. Jadi kanan kiri. Apa itu? Kita lanjutkan. Dan isilah saf yang terluang. Isilah saf yang terluang. Dalilnya dalil 18. Karena hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rapatkanlah safmu, luruskanlah di antara bahumu, dan berlunaklah di samping saudaramu, dan penuhilah tempat yang terluang, sebab syaitan itu
masuk di antaramu sebagaimana halnya anak kambing, yakni anak kambing yang masih kecil. Ya, pekan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau sahnya tidak dapat maka setan masuk. Kalau setan masuk pasti mengganggu, menggoda kita. Kalau setan sudah masuk dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita, otomatis kita sholatnya tidak khusyuk. Apa itu rahimahullah? Khusus yang dikatakan Nabi itu, masukilah saf yang kosong itu. Saya sering posisi saya di saf kedua. Saya belum buang air kecil, saya keluar. Pernah saya sampaikan, kalau saya mundur tidak langsung begini, tapi menyamping sampai saf yang terakhir. Sebab apa? Kita tidak boleh melewati jalan di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, setelah sampai di akhir, di belakang tidak ada orang, baru kita keluar masjid. Nah, tuntunannya sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis, orang yang persis di belakang saya tadi maju mengisi saf saya yang kosong tadi. Bukan kiri kanan merapat. Yang di belakang maju. Orang yang maju tadi otomatis kan safnya kosong. Nah, yang di belakangnya lagi saf berikutnya maju kan. Seperti itu aturannya. Nah, yang saya perhatikan, kalau saya setelah ke kamar mandi, wudu, masuk masjid lagi, sahnya masih kosong. Nah, saya nggak mungkin mengisi. Kenapa? Tidak ada jalan, mengganggu jamaah. Akhirnya saya sah belakang. Terputuslah sah yang kosong itu. Wallahu alam, itu nanti terserah Allah. Ya. Apakah masih tetap namanya sholat berjamaah atau tidak? Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tahu, harus menuruti tuntunan sholat berjamaah. Orang yang di depan itu maju 2 langkah. Apa Ibu? Ya, saya lanjutkan lagi. Saf untuk wanita letaknya di belakang. Di belakang saf maksudnya di belakang saf kaum pria. Artinya pria dulu, baru saf wanita. Dalilnya dalil yang nomor 19. Karena hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, saya sholat di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang Aisyah ini istri beliau, istri Nabi, bersama kami. Dia sholat di belakang kami dan aku di sisi Nabi atau di samping Nabi. Dan karena hadis riwayat dari Anas berkata, saya sholat bersama-sama anak yatim
di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang ibuku Ummu Sulam di belakang kami. Apa itu rahimahullah, ya mohon maaf, tidak semua masjid saf ibu-ibu itu di belakang kaum bapak. Ada masjid yang saf ibu-ibunya di samping bapak. Contohnya Masjid UI atau Masjid Istiqlal, nggak persis di belakang saf bapak, tapi di samping kiri jamaah putra. Sah atau tidak? Allahu a'lam. Tuntunannya di belakang jamaah putra, bukan di samping. Mungkin ada pertimbangan khusus. Pertimbangannya biasanya kondisi masjidnya. Kalau masjidnya besar, umpamanya Istiqlal itu ditaruh persis belakang jamaah laki-laki, orang lewat-lewat, akhirnya diambil kebijakan di samping laki-laki. Mohon maaf Bapak Ibu, ya ada orang yang mengatakan ciri khas Masjid Muhammadiyah itu jamaah putrinya di belakang jamaah putra, tidak ada yang di samping jamaah putra. Kalau ada sholat jamaah putri sahnya di samping jamaah putra, itu bukan Masjid Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan. Kemudian apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah kamu, dan janganlah bertakbir hingga imam selesai dari takbir. Begitu juga dalam segala pekerjaan atau gerakan salat, dan jangan sekali-kali mendahului imam. Sebelum saya bacakan dalilnya, perkenankan saya menyampaikan dulu. Kemudian imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Artinya apa? Imam dulu takbir, baru makmum. Selesai imam bertakbir, selesai itu apa? Bar. Setelah barnya imam, baru makmum. Allahu Akbar. Contohnya begini Bapak Ibu. Ini imam, ya. Allahu Akbar, baru makmum. Allahu Akbar. Di sini jelaskan termasuk gerakan-gerakan yang lain. Contohnya imam rukuk, Allahu Akbar. Setelah imam membaca bar, baru makmum rukuk, Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru makmum, Rabbana walakal hamd. Jadi enggak boleh sama-sama imam. Makmum Allah, tidak begitu. Imam habis membaca takbir baru makmum Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar. Posisi imam sudah ruku, baru makmum ruku. Itu namanya sholat berjamaah.
Kita tidak boleh mendahului imam, apalagi sama-sama imam. Kalau sempurna, imam dulu gerakannya, setelah selesai baru makmum mengikuti imam. Kan yang lalu sudah saya sampaikan juga, termasuk salam. Alhamdulillah kalau masjid Babul Jannah sudah tertib. Salam ke kiri dulu, imamnya assalamualaikum, selamat untuk kamu, warahmatullah, rahmat atas kamu, ditambah wabarakatuh dan berkah untuk kamu. Baru makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bumi ini bulat. Kalau sudah selesai azan di Indonesia bagian barat, disambung waktu Indonesia bagian tengah, selesai imam waktu Indonesia bagian tengah, disambung waktu Indonesia bagian timur, terus berulang. Tak ada waktu yang tidak dikumandangkan di dunia ini suara azan. Hebat, luar biasa. Termasuk salat kita. Berhubung dunia ini juga, ketika kita mengucapkan salam ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, akhirnya salam tadi orang yang di samping kita, sebelah kiri kita juga sama, mengucapkan salam kepada kita. Selamat atas kamu, rahmat atas kamu, dan berkah atas kamu. Termasuk ke kiri, mutar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mutar. Akhirnya orang yang di samping kanan kita ke kiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya Bapak Ibu. Luar biasa. Islam itu, makanya Islam itu damai, selamat. Baiklah, terakhir Bapak Ibu saya bacakan dalilnya. Maaf Bapak Ibu, bukan dalil, masih satu lagi. Dalil nomor 20. Karena hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Dulu pernah saya sampaikan, apapun kondisi imam itu wajib bagi makmum untuk mengikutinya, tidak usah mengikuti dan sebagainya. Oleh karenanya apabila ia bertakbir, maka takbirlah kamu, dan janganlah kamu bertakbir hingga bertakbir imam. Dan apabila ia telah ruku, maka rukuklah. Tadi sudah saya sampaikan keterangannya. Dan jangan kamu ruku hingga imam ruku. Dan apabila ia telah bersujud, maka bersujudlah kamu, dan jangan kamu bersujud sehingga imam bersujud. Kalau sudah imam menempelkan dahinya ke tempat sujud, baru makmum turun untuk sujud. Yang terakhir ini Mu'ad khusus untuk imam. Dan imam jangan panjang-panjang bacaannya. Dalil nomor 21. Karena hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik yang berkata, adalah Mas bin Jabal mengimami kaumnya, di mana siharan yang bermaksud hendak
menyiram pohon kurmanya. Lebih dahulu masuk masjid bersama-sama kaumnya itu. Setelah ia melihat Muaz memanjangkan bacaannya, maka ia pun mempercepat sholatnya dan mendatangi pohon kurmanya untuk menyiramnya. Setelah Muaz selesai mengerjakan sholat, halnya si Arab itu nama orang Arab itu disampaikan kepadanya. Maka Muaz pun berkata bahwa si Arab itu orang munafik secara marahnya. Adakah ia mempercepat sholat hanya karena akan menyiram pohon kurmanya? Lanjut, Anas melanjutkan katanya, maka si Arab itu pun menghadap Nabi, dan ketika itu Muaz pun berada di dekat Nabi. Maka Arab berkata, wahai Nabi, aku bermaksud hendak menyiram pohon kurmaku, maka aku masuk masjid untuk sholat berjamaah. Setelah aku dapati Muaz yang menjadi imam memanjangkan bacaan Al-Qur'annya, lalu aku mempercepat sholatku, dan setelah selesai aku menenun pohon kurma untuk menyiramnya. Tiba-tiba Muaz itu menuduh aku orang munafik. Maka Nabi lalu memandang kepada Muaz seraya bersabda, adakah engkau menjadi tukang fitnah? Adakah engkau menjadi tukang fitnah 2 kali? Janganlah kamu memperpanjang bacaan surat Al-Quran di waktu menjadi imam orang banyak. Bacalah surat Sabbihis rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha atau surat-surat bersesabanya. Apa itu? Ukurannya itu wasyamsi wa duhaha. Jadi wasyamsi wa duhaha kalau salat Jumat Sabbihis rabbikal a'la atau wal laili idza yaghsha, itu surat-surat pendek, itu bukan surat panjang. Surat yang lebih pendek lagi baru Qul Al-Falaq. Jadi imam membaca wasamhi wa duha wasama'i wa tariq Sabbihis atau hal ataka hadisul wasyah, itu masih surat-surat pendek. Nah, Al-Qur'annya itu panjang atau pendeknya di luar itu sama, ukurannya wasamhi tadi. Kalau melebihi dari 10 ayat Al-Quran itu termasuk panjang. Nah, kalau panjang betul, ya mohon maaf, kita ini bukan di Mekah. Kalau di Mekah orang niatnya memang untuk sholat. Di sini kan kita kadang-kadang ada keperluan atau mohon maaf nggak sehat, mau bantu ditahan, atau ada menangis. Ya. Pernah saya sampaikan, kalau ada anak menangis pas sholat berjamaah, ya sudah langsung hukum saja. Kalau posisinya sedang membaca ayat, langsung hukum agar cepat selesai sholatnya. Anak menangis terus dibaca, jelas tidak. Bapak Ibu rahimahullah, berhubung waktu sudah masuk, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada kekurangnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Illahi bi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.